Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ahwati Utami Amzak dengan NIM 200101150215 dari kelas A1 2020, jurusan Matematika, Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan menyampaikan laporan hasil observasi dan wawancara PLP 1. Di mana identitas tempat PLP saya dengan nama sekolah MTSN Negeri 1 Makassar, alamat sekolah Jalan Andi Petarani, nomor 1A Manurki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia dengan kode pos 90221 dengan status akreditasi sekolah A. Adapun identitas mitra PLP saya ialah salah satu guru matematika yang mengajar untuk kelas 9 SMP, ialah Pak Rosli SAG, dengan alamat rumah guru tersebut ialah Makassar. Adapun 5 aspek yang kami amati dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, kultur sekolah. Yang kedua, praktik baik pembelajaran matematika. Yang ketiga, kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Yang keempat, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Yang kelima, proses pembelajaran. Adapun untuk kultur sekolah ada 10 aspek yang kami amati. Yang pertama, kegiatan 3S atau senyum, salam, sapa. Yang kedua, kondisi awal belajar. Yang ketiga, upacara bendera. Yang keempat, penggunaan seragam. Yang kelima, anjuran menjaga kebersihan. Yang keenam, anjuran menjaga ketenangan. Yang ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Yang kedelapan, terciptanya suasana yang tenang dan nyaman dalam belajar. Yang kesembilan, suasana sekolah yang menyenangkan. Yang kesepuluh, ketersediaan sarana protokol dan kesehatan. Yang kedua, praktik baik pembelajaran matematika, terdapat 5 aspek yang kami amati. Yang pertama, pengkondisian awal pembelajaran. Yang kedua, pembawaan seorang guru. Yang ketiga, persiapan sebelum mengajar. Dan yang keempat, kesiswaan dan bimbingan konseling. Yang kelima, penguasaan materi bagi guru. Yang ketiga, kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, terdapat 4 aspek yang kami amati. Yang pertama, kurikulum. Yang kedua, perangkat kurikulum. Yang ketiga, kesiapan guru. Yang keempat, implementasi guru. Yang keempat, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Terdapat 3 aspek yang kami amati, ialah 1, pengadaan UTS dan UAS, di mana UTS itu sendiri ialah ujian tengah semester dan UAS ialah ujian akhir semester. Yang kedua, remedial. Yang ketiga, strategi mengajar. Yang kelima, proses pembelajaran. Terdapat 4 aspek yang kami amati. Yang pertama, pemberian apresiasi dan motivasi. Yang kedua, pengelolaan kelas. Yang ketiga, pemberian kuis. Yang keempat, pembimbingan. Adapun kultur sekolah yang hasil pengamatan kami, yang pertama, profil sekolah. MTSN Negeri 1 Makassar adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jalan Andi Petarani nomor 1A Makassar, yang memiliki letak strategis karena berada di Jalan Poros Makassar. Nama sekolah MTSN 1 Makassar, alamat sekolah Jalan Andi Petarani, status sekolah negeri, status akreditasi A, di mana waktu belajar masuk ialah jam 7:15 WITA dan waktu belajar saat keluar ialah jam 11:30 WITA. Di mana yang kedua yang hasil pengamatan kami ialah mengenai tenaga pendidik dan kependidikan. MTSN 1 Makassar memiliki 199 tenaga kependidikan yang terdiri dari 41 laki-laki dan 78 perempuan. Sedangkan untuk tenaga kependidikan berjumlah 25 orang, terdiri dari 9 laki-laki dan 16 perempuan. Dengan kepala sekolah ialah Pak Zulfikar Nur, SPDI, MPDI.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas ialah Pak Muhammad Rusdi, dan Wakil Kepala Sekolah Kemahasiswaan ialah Pak Hamiluddin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana ialah Pak Syaifuddin. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ialah Pak Muharir Mukhtar, dan Kepala Laboratorium ialah Zumrita Ningrum. Yang ketiga yang kami amati ialah sarana dan prasarana. MTS Negeri 1 Makassar nyatanya terdiri dari 17 bangun atau unit dengan beberapa gedung tersebut difasilitasi dengan penerangan yang cukup, koneksi internet berupa Wi-Fi, dan penggunaan AC. Terdapat 38 unit ruang belajar, 9 unit ruang kantor, 1 unit ruang perpustakaan, 1 unit ruang olahraga, 2 unit ruang laboratorium, 1 ruang kesenian dan multimedia, 1 gedung asrama, 1 ruang aula, 2 gudang, 10 unit kantin, 29 unit WC, 2 unit ruang penjaga, 1 unit ruang UKS, 4 unit ruang ekstrakurikuler, 1 gedung masjid, dan ketersediaan sarana dan prasarana protokol kesehatan yang terdiri dari tempat cuci tangan yang tersebar luas dan alat pengukur suhu. Yang keempat adalah visi misi yang dapat dilihat pada PPT yang saya tampilkan. Terdapat foto dari visi misi sekolah tersebut. Adapun hasil pengamatan kedua ialah mengenai kurikulum sekolah. Kurikulum yang diterapkan di MTS 1 Makassar adalah kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2018. Kegiatan pelaksanaan kurikulum di sekolah tersebut terbilang baik, sesuai dengan kompetisi dan indikator yang diterapkan serta perangkat kurikulum yang telah disusun oleh guru. Kesiapan gurunya pun terbilang sangat matang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan secara luring, di mana biasanya diawali dengan guru yang memberikan salam dan ketua kelas yang menyiapkan teman kelasnya untuk mulai fokus pembelajaran. Setelah itu biasanya guru memulai pembelajaran dengan memberikan beberapa motivasi, contohnya memberikan kuitus di awal pembelajaran. Selain itu pun kadang guru telah mempersiapkan peralatan mengajarnya seperti PowerPoint atau PPT jika diperlukan, video terkait materi yang dia jelaskan, atau serta soal yang diberikan dalam bentuk kuis agar siswa dapat lebih aktif di kelas. Adapun hasil wawancara pada salah satu guru ialah Pak Rosli SAG, di mana saya mengatakan berapa jumlah gedung dan apa saja sarana prasarana sekolah. Pak Rosli mengatakan terdapat 17 bangunan dan sarana prasarana yang ada. Apakah upacara bendera selalu diselenggarakan? Upacara bendera selalu diadakan jam 7 pagi di mana petugas upacara berada dalam bimbingan OSIS. Apa saja budaya yang diterapkan oleh guru dan siswa? Pak Rosli mengatakan di sekolah ini baik siswa maupun guru diwajibkan menerapkan kegiatan 3S atau senyum, sapa, salam. Selain itu, setiap guru harus menjadi contoh atas sunnah-sunnah Nabi dan kewajiban agama Islam seperti larangan minum berdiri yang menjadi salah satu budaya siswa dan guru, di mana karena sekolah ini menjadi sekolah dengan naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya pun bertanya bagaimana penggunaan seragam sekolah. Penggunaan seragam sekolah bagi siswa diterapkan seragam yang rapi, sopan, dan menampakkan seorang pelajar. Bagaimana kondisi awal dalam mengajar dan pembelajaran? Pak Rosli mengatakan kondisi guru sebelum mengajar dianjurkan telah mempersiapkan dirinya dengan peralatan mengajar yang pengajar dan penguasaan materi, sedangkan kondisi siswa sebelum belajar diwajibkan melakukan tadarus dan tetap tenang saat menerima pembelajaran. Bagaimana keamanan yang ada di sekolah? Keamanan di sekolah dijaga di 2 posko berbeda, yang salah satunya ada di depan pintu masuk sekolah. Bagaimana kebersihan dapat dijaga sekolah? Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab pemilik kantin yang harus membersihkan sampah di sekitar jualannya.
siswa yang menjaga kebersihan di kelas, dan guru yang menjaga kebersihan ruang kantor dan tukang bersih-bersih yang menjaga kebersihan sekolah-sekolah. Apakah terdapat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Ada seperti riset olimpiade, sedangkan untuk ekstrakurikuler contohnya basket, pramuka, dan masih banyak lagi. Bagaimana proses pembelajaran yang baik menurut Anda? Menurut saya, menurut Pak Rosti, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran di mana siswa paham dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya. Apa saja langkah awal sebelum Anda mengajar? Pak Rosli pun mengatakan, saya biasanya suka memberikan kuis dari pembelajaran sebelumnya, sehingga sebelum mengajar saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk dijadikan kuis. Apa saja yang Anda perhatikan saat mengajar di sekolah? Saya biasanya memperhatikan kesiapan siswa dalam menerima materi, keaktifan siswa dalam menjawab kuis, sikap, dan lain-lainnya. Jelas apa saja yang Anda ajar? Pak Rosli mengajar kelas 9. Berapa lama pengalaman Anda telah mengajar? Pak Rosli juga tidak kurang tahu berapa pastinya ia mengajar, sepertinya sekitar 10 tahun atau 20 tahunan. Kurikulum apa yang diterapkan Bapak dan diterapkan sekolah? Pak Rosli mengatakan kurikulum yang dia terangkan ialah kurikulum 2013 yang disempurnakan pada tahun 2018. Apa saja kesiapan guru dalam menerapkan kurikulum yang digunakan? Guru menyiapkan perangkat kurikulum untuk bahan ajar yang mudah dipahami oleh siswa. Biasanya guru memperbarui perangkatnya menjadi perangkat elektronik yang digunakan untuk mengajar sambil mengikuti arus zaman. Apa kendala yang Anda temukan saat menerapkan kurikulum yang Anda gunakan? Kendala yang Pak Rosli sering temukan ialah ketika pembelajaran diubah menjadi pembelajaran elektronik, biasanya terkendala aplikasi dan kuota internet karena tidak semua siswa memiliki elektronik yang mengikuti zaman. Apakah Anda sebagai guru mengadakan UTS dan UAS di sekolah? Pak Rosli mengatakan iya. Bagaimana biasanya Anda memberikan UTS dan UAS? Biasanya Pak Rosli memberikan UTS dan UAS dalam bentuk soal pilihan ganda. Apakah Anda memberikan remedial atau pengulangan? Pak Rosli memberikan remedial dan pengulangan. Bagaimana Anda memberikan remedial? Pak Rosli mengatakan memberikan remedial dengan membentuk pengulangan UTS dan UAS tersebut. Bagaimana strategi Anda untuk mengatasi siswa yang sering remedial? Pak Rosli biasanya membimbing secara individu karena menyadari kemampuan beberapa siswa tidak dapat menyeimbangi kemampuan dari siswa-siswa yang lainnya. Apakah Anda memberikan apresiasi dan motivasi kepada siswa Anda saat mengajar? Pak Rosli mengatakan iya. Bagaimana Anda mengelola kelas? Pak Rosli mengelola kelas dengan membentuk kelompok agar setiap siswa aktif belajar. Apakah Anda berikan kuis? Jika iya, bagaimana proses pemberian kuis tersebut? Pak Rosli biasanya memberikan kuis dengan proses di mana ia memampirkan PowerPoint di depan kelas yang telah ia buat sebelumnya, lalu siswa pun bertanding untuk menjawab kuis-kuis tersebut. Apa saja Anda berikan pada proses pembelajaran berlangsung? Saya atau Pak Rosli memberikan motivasi, pemahaman materi, contoh dari materi yang saya ajarkan. Adapun rumusan masalah dari yang saya dapat dari hasil pengamatan tersebut, yang mana kultur sekolah yang pertama, bagian pembuangan sampah yang sudah meluap dan menyebabkan bau tak sedap. Yang kedua, tempat sampah yang penuh sehingga mengganggu pemandangan. Yang ketiga, tempat cuci tangan yang tersumbat. Yang keempat, bagian kantin yang gelap sehingga menghalangi ventilasi udara. Sedangkan untuk praktik baik pembelajaran matematika, masalah yang saya dapatkan ialah guru kurang berinteraksi dengan murid karena lebih lama duduk di kursi dan membaca PowerPoint atau menampilkan video tanpa berinteraksi secara langsung. Untuk aspek kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, masalah yang saya temukan ialah guru hanya banyak membuat perangkat digital sehingga membatasi kreativitas murid tanpa menampakkan beberapa perangkat seperti perangkat tradisional. Untuk strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, masalah yang saya temukan ialah memberikan pengulangan tanpa pemahaman materi terlebih dahulu. Untuk proses pembelajaran,
Kekurangan untuk proses pembelajaran yang terus-menerus berbentuk kelompok adalah beberapa anak hanya akrab dengan anggota kelompok-kelompok itu saja. Rencana pemecahan masalah. Pemecahan masalah untuk kultur sekolah yang pertama, rencana pemecahan masalah untuk masalah kebersihan dapat dilakukan dengan memperbanyak pembersih sekolah dan menempel larangan membuang sampah yang tidak benar, lalu menghubungi jasa membuang sampah agar pengelolaan sampah di tempat sampah tidak terjadi. Untuk aspek praktik baik pembelajaran matematika, pemecahan untuk masalah kedua dapat dilaksanakan dengan memperbanyak interaksi seperti sesekali guru atau parosli jalan memutari siswa di kelas sambil melihat-lihat apa yang dilakukan siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika. Sebaiknya guru dapat sesekali mengajak siswa belajar di luar atau membuat model-model tradisional yang beda dengan model-model digital lainnya. Keempat, strategi dan evaluasi pembelajaran matematika. Pemecahan masalah untuk remedial dapat dilakukan dengan pemberian pemahaman siswa yang mengulangi setelah ia baru bisa dilakukan pengulangan ujian. Yang kelima, proses pembelajaran. Guru tetap dapat membuat kelompok terus-menerus, namun ia tetap harus mengacak bentuk kelompoknya agar tidak terjadi kesenjangan antara anggota kelas. Adapun tanggapan terhadap pemecahan masalah setelah saya memberikan pemecahan masalah tersebut kepada Pak Rosli, umpan balik yang Pak Rosli katakan ialah mengenai kultur sekolah. Terkait permasalahan yang ditemukan dengan pemecahan masalah mengenai kultur sekolah, Pak Rosli mengatakan bahwa bagian kantin yang gelap sedang mengalami renovasi, sehingga minim cahaya yang masuk, sedangkan untuk bagian sampah yang meluap dan cuci tangan yang tersumbat adalah kelalaian dari tukang bersih sekolah dan penduduk sekolah yang kurang sadar akan kebersihan, dan memang kegiatan penempelan larangan membuang sampah terlalu di luar akan dilakukan karena memang kebersihan merupakan aspek yang penting di sekolah sehingga kami menomorsatukan mengenai kebersihan. Untuk aspek praktik baik pembelajaran matematika, terkait permasalahan yang ditemukan dan pemecahan masalah mengenai praktik baik pembelajaran matematika, Pak Rosli mengatakan bahwa terkadang ia mudah lelah saat berdiri terlalu lama. Karena itulah mengapa ia lebih sering duduk sambil memaparkan PowerPoint di depan kelas atau video, namun ia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk lebih berinteraksi dengan muridnya. Tanggapan untuk kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika terkait permasalahan yang ditemukan dan pemecahan masalah mengenai kurikulum dan perangkat pembelajaran matematika, di mana pada materi kelas 3 SMP atau kelas 9 agak kurang penggunaan alat peraga atau media tradisional, padahal sekolah memiliki banyak alat peraga. Namun memang materinya tidak terlalu membutuhkan alat peraga, sehingga Pak Rosli lebih menggunakan alat peraga dalam bentuk digital. Untuk tanggapan terhadap strategi dan evaluasi pembelajaran matematika terkait permasalahan yang ditemukan dan pemecahan masalah mengenai strategi dan evaluasi pembelajaran matematika, guru mengatakan bahwa remedial yang ia berikan adalah pengulangan dari soal sebelumnya, sehingga siswa tahu materi apa saja yang harus ia pelajari. Maka dan itu guru pun tidak usah memberikan pengulangan matematika. Proses pembelajaran. Terkait permasalahan yang ditemukan dan pemecahan masalah mengenai proses pembelajaran, guru mengatakan bahwa guru memang jarang mengubah bentuk kelompok yang sudah dibentuk, maka karena itu guru menerima solusi untuk mengacak kelompok di setiap pertemuan. Adapun kesimpulan dari kegiatan
PLP1 ini berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan di MTSN Negeri 1 Makassar bersama salah satu guru mitra di bidang matematika dengan cara observasi, baik observasi di lingkungan sekolah maupun observasi saat melakukan pembelajaran dengan cara wawancara kepada salah satu guru matematika ialah Pak Rosli SAG yang mengajar khusus untuk matematika kelas 9 di sekolah tersebut, dan beberapa masalah serta tanggapan balik dari guru sehingga didapatkan hasil bahwa MTSN Negeri 1 Makassar telah melaksanakan dengan baik kultur sekolah hingga proses pembelajaran. Selain itu juga saya sebagai mahasiswa dapat memberikan gambaran serta kemampuan tambahan untuk mengatasi beberapa solusi dalam proses pembelajaran mengenai aktivitas yang dilakukan dalam dunia persekolahan sebelum selanjutnya menjadi tenaga pendidik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.